Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview koleksi pusaka saya teman-teman. Ini kebetulan di depan sudah tersedia ada sebuah keris dan sebuah mandau teman-teman. Nah, sebelum kita memulai video ini, seperti biasa, siapkan kopi masing-masing. Kita ngopi dulu teman-teman. Ini kebetulan baru beberapa teguk ini. Nah teman-teman, yang mau saya review ini ada sebuah keris ya teman-teman. Ini keris sudah lumayan tua ya, kalau nggak salah ini estimasi tangguh, ini Tuban Winongan teman-teman. Ini dulu saya dapatkan di salah satu live di YouTube teman-teman. Nah ini juga saya udah kasih kain ya. Ini kainnya ada fungsinya ya teman-teman, bukan sembarangan ya, bukan sembarang ikat terus selesai begitu ya teman-teman. Ini ada fungsinya, cuman mungkin nggak bisa saya utarakan di sini ya teman-teman. Yang mau saya spill cuman dari dari bentuk fisik dan pamornya nanti teman-teman. Untuk ini bagian bagian tali ini nggak bisa saya utarakan ya teman-teman. Nah kita coba buka ini sebentar teman-teman. Nah seperti ini. Kita coba lihat bagian bilahnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ini kemarin sih sudah saya minyakin ya teman-teman, cuman ini mulai itu lagi kering lagi ya. Sebenarnya dulu ini ada warangannya, cuman udah karena saya udah cuci, hilang warangannya, udah hilang, tapi pamornya masih kelihatan ya teman-teman. Tuh. Ini pamornya Wosuta ya teman-teman, kalau nggak salah. Cuman saya kurang begitu paham sih. Nah, masih terlihat ya. Cuman karena pencahayaan agak kurang ya, karena saya nggak buka tirai jendela ya. Jadi kelihatan agak samar. Nah, ini panjangnya sekitar 36 cm ya untuk bilahnya. Untuk peksinya mungkin di atas 7 cm kayaknya. Peksinya sih masih itu ya, kita coba lihat. Ini kita coba lihat dulu. Ini dedernya teman-teman, udah tua ini kayunya teman-teman. Ini dedernya udah tua kayunya. Sorry, kalau untuk mendaknya juga ini ya teman-teman. Ini ada slotnya nih. Coba keluarin mendaknya dulu. Saya coba keluarin buka itunya dulu ya teman-teman. Lilitan benang di peksi dulu teman-teman.
Aduh, main ribet juga nih. Nah, ini slotnya. Nah, ini penampakan bilahnya teman-teman. Ini belum saya minyakin lagi ya. Nanti saya juga mau bersihkan ini bagian apa tuh, pendok ya, lupa saya sebutannya. Nah, ini peksinya ini ada sekitar di atas 7 cm ada kali ini. Ada sekitar 7 cm, di atas 7 cm atau 8 cm lah teman-teman. Nah, ini bagian bilahnya. Umur sih udah perkiraan kalau era Tangguh Tuban Winongan itu berapa ya, saya lupa teman-teman. Di atas 200-an tahun, 300-an tahun teman-teman. 300-an tahun lah. Sebenarnya saya masih ada beberapa keris ya teman-teman. Cuman itu mau saya bawa ke kampung teman-teman. Saya mau bawa pulang, cuman yang ini saya masih untuk di sini ya. Ini simpan di sini. Dan ini juga pusaka saya Mandau ya. Nah, ini tampilannya. Ini dulu saya proses perawatan ya. Saya buang catnya, terus saya minyakin kayunya. Nah, ini tampak seperti tua teman-teman. Ini kayunya udah tampak seperti tua ya. Ini juga salah satu Mandau kesayangan. Sebenarnya saya Mandau masih ada 3 piece ya di kampung. Sorry. Ini juga ini sebenarnya saya segel ya teman-teman di sininya nih, supaya kalau kita simpan ini ya, sebenarnya ini ada fungsinya sama seperti yang tadi keris itu saya ikat ya, ada fungsinya teman-teman. Ini tampilan belakangnya. Ini ada aksesoris yang saya pasang. Kalau ini ini juga pantat mini yang dulu saya koleksi udah lama, saya juga pasang ke sini teman-teman. Kalau ini juga pemberian ya. Ini taring babi yang asli nih teman-teman. Ini pemberian dari teman juga ya, yang bikin Mandau ini teman-teman. Nah, cuman untuk tutupnya kan ini dulu awalnya waktu nyampai kan nggak ada tutup. Ini tutup saya bikin sendiri teman-teman. Jadi nggak masuk air ya. Ini saya bikin sendiri dari kayu. Saya masukin ke sini jadi pas teman-teman. Jadi pas, jadi nggak ada lubang. Ya. Kalau ini asli nih taringnya nih. Ini kalau menurut cerita teman yang ngasih saya ini, beliau ini dulu dapatkan nih dari orang tuanya. Dari orang tua beliau ya. Pas orang tua beliau tuh masuk hutan. Pas hari apa itu ya? Hari Kamis apa hari Jumat ya? Nah, kan ketemu babi hutan. Babi hutan ini bukan dibunuh teman-teman, tapi mati di hutan itu. Pas ketemu orang tuanya, ketemu babi hutan itu mati di hutan ya. Nah, akhirnya diambillah taring ini. Jadi bukan babi hutan yang dibunuh ya teman-teman. Ini karena babi hutannya yang mati sendiri. Ini sih cerita dari yang ngasih saya ini ya teman-teman. Ini saya sangat senang loh waktu dikasih ini ya, soalnya dapat yang taring babi asli itu nggak gampang teman-teman. Ya, ini kalau pemberian orang saya sangat senang nih, makanya saya pasang ke Mandau ini.
kalau disuruh jual mandau ini saya mungkin nggak mau ya teman-teman. Saya mau koleksi sendiri, paling nanti ini saya wariskan ke anak atau cucu teman-teman. Dan untuk tali belawet ini saya bungkus kain ya supaya lebih awet ya. Saya kadang kalau misalnya lagi motong atau apa takutnya kena rotannya itu putus atau apa, lepas, sayang. Soalnya udah pernah kejadian ini. Sebenarnya di sini ada apa tuh? Ada simpai di sini, simpai rotan di sini teman-teman. Cuman karena kena potong apa tuh? Kena potong pisau ya, jadi terlepas. Nah, ini salah satu nih koleksi mandau kesayangan ini. Kesentuhannya udah dapat ini teman-teman, walaupun ini mandau muda ya, tapi kayunya ini bagus, kayunya bagus. Dan ini biasa kalau saya tiap kali saya pasang di ruang tamu atau di mana, ini selalu saya segel ya teman-teman, supaya orang kalau misalnya mau lihat atau apa tuh mereka nggak sembarang nyabut bilah tuh terus lihat bilahnya. Nggak boleh teman-teman, kalau tanpa izin ya nggak boleh, walaupun diletakkan di mana. Itu kalau kita mau lihat mandau itu harus ada sopan santunnya, ada adabnya teman-teman, harus minta izin ya nggak boleh sembarangan. Dan untuk itu biasanya saya tuh mencegah supaya orang tuh nggak sembarang lihat bilah. Ini selalu saya segel ya, ini selalu saya segel, jadi orang tuh nggak sembarang cabut bilahnya. Nah teman-teman, ini ada beberapa aksesoris yang saya pasang. Ini yang kain kuning, terus ini ada kain hitam satu. Nah, untuk isinya sih itu kita nggak boleh bilang ya teman-teman, ini kan koleksi pribadi teman-teman. Nah ini kita taruh di sini. Ini sebenarnya di kampung masih ada 3 piece ya. Terus ada satu tameng pemberian dari teman, itu tameng udah tua juga. Terus ada satu tempayan juga udah tua. Nanti tempayan mau saya fungsikan kembali teman-teman. Saya buat taruh, kan memang di kampung ya, saya taruh di kampung. Nanti saya mau khusus untuk simpan koleksi pusaka saya teman-teman. Ini ada satu box ya, satu box pusaka saya itu mau saya kirim ke kampung ya. Jadi nanti di kampung itu pusaka saya udah ada lumayan banyak lah teman-teman. Nanti saya juga mau bikin lemari atau etalase yang dari rangka kayu. Lemarinya lemari kayu, terus nanti etalasenya kaca teman-teman. Saya udah membayangkan ya, udah dalam bayangan ya. Nanti saya khusus bikin sendiri, jadi bisa simpan pusaka. Soalnya pusaka tuh nggak bisa disembarang letakin ya teman-teman. Kita harus lakukan tuh perawatan dan penanganan yang lebih itulah teman-teman, yang lebih bukan apa ya, lebih menghargai pusaka ya. Nah jadi kalau saya pulang ke kampung nanti saya mau bikin satu lemari lah khusus pusaka. Jadi dia ada tampilan etalasenya, kalau orang mau lihat, nah itu bisa lihat di etalase bisa ya. Kalau misalnya kita malam hari kita bisa hidupin lampu di etalasenya, jadi kalau orang datang berkunjung atau apa, mereka bisa lihat pusaka yang kita koleksi. Nah juga ada beberapa piece batu akik sih, soalnya batu akik kemarin saya beli udah lumayan terkumpul lah teman-teman, walaupun belum banyak ya, nggak sampai ratusan ya, tapi akan saya simpan dan koleksi. Soalnya itu namanya batu akik ya, itu energi alamnya itu kadang tuh di luar nalar teman-teman. Soalnya batu akik itu kalau yang udah sampai berwarna, itu bentuknya itu untuk mencapai atau membentuk batu warna seperti itu bukan 100 tahun 200 tahun teman-teman, itu bisa ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun. Pokoknya nanti kalau saya udah di kampung ya, udah bikin lemarinya, nanti saya akan review, akan kasih lihat teman-teman koleksi pusaka saya.
Nah, mungkin ini video mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Ini mau saya bersihkan dulu pusaka saya. Mau saya bersihkan soalnya masih dalam proses ya namanya merawat ya pasti selamanya ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada salah penyampaian atau salah kata-kata, mohon maaf ya teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Nanti saya akan bagikan lagi review saya ketika saya sudah di kampung. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana cara saya membuat lemari yang dari rangka kayu untuk khusus simpan pusaka. Terima kasih teman-teman. Thank you.